Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat walafiat dan dalam keadaan yang berbahagia ya. Nah, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Hai, perkenalkan nama saya Naura Farazaneta dari PNR Madya Kabupaten Malang. Di sini saya akan presentasikan materi seputar donor darah. Nah, di sini pasti udah familiar banget dong apa itu darah. Teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya kita sedang terluka, kita akan mengeluarkan cairan berwarna merah. Nah, itu dia yang kita sebut sebagai darah. Darah sendiri memiliki pengertian yakni cairan berwarna merah yang terdapat di tubuh kita yang berfungsi untuk mentransfusikan oksigen, karbohidrat, dan metabolisme. Sedangkan apa sih donor darah itu? Kan kita sekarang lagi membahas tentang donor darah. Donor darah yakni kegiatan menyumbangkan darah untuk tujuan transfusi darah. Sedangkan donor darah sendiri dibagi menjadi dua macam, yakni DDS dan DDP. Mungkin teman-teman ini masih bingung ya apa itu DDS sama DDP. Yuk, sini aku bantu jelasin. Nah, di sini ada DDS. DDS adalah seorang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela tanpa mengetahui siapa penerimanya. Sedangkan DDP ialah seorang yang menyumbangkan darahnya, tapi orang tersebut tahu siapa penerimanya. Biasanya kalau DDP ini masih dalam lingkup keluarga. Nah, selanjutnya kita menuju ke fungsi darah. Nah, fungsi-fungsi darah di sini saya sudah menyebutkan fungsi-fungsinya. Yang pertama, yakni mengangkut O2 dari paru-paru ke sel-sel tubuh. Yang kedua, mengangkut karbondioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru untuk dibuang ataupun dikeluarkan. Dan yang terakhir, mengganti sel-sel yang rusak. Nah, darah ini banyak banget golongannya loh. Nah, golongan darah terbagi menjadi 4. Yang pertama, golongan darah A. Yang kedua, golongan darah B. Yang ketiga, golongan darah AB. Dan yang keempat, golongan darah O. Nah, kita sebagai pendonor darah harusnya kita memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu dong. Di sini saya sudah menyiapkan pohon syarat yang terdiri dari syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah usia. Usia minimal pendonor yakni 18 sampai 60 tahun. Yang kedua yakni berat badan. Berat badan minimal 45 kg. Yang ketiga yakni suhu badan. Suhu badan kita minimal 36,6 derajat Celcius sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Yang keempat yakni nadi. Nadi kita harus 50 sampai 100 per menit. Selanjutnya, kondisi kita ini harus fit. Yang dimaksud kondisi fit itu apa sih? Nah, kondisi fit itu kita itu nggak ada batuk, kita nggak sakit pilek, flu, ataupun kita punya alergi. Jadi harus benar-benar fit. Nah, yang terakhir kita tidak menderita penyakit. Penyakit yang dimaksud ini kita tidak mempunyai riwayat penyakit jantung, paru-paru, ginjal, hati, HIV, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, yakni kita menuju ke prosedur. Di prosedur, kita kan sebagai pendonor darah biar gak bingung, kita harus mengetahui prosedur-prosedurnya kan. Nah, sebelum itu saya punya nyanyiannya nih. Diikutin ya. 1, 2, 3. Jika kita ingin jadi donor darah, ayo kita datang ke UTD PMI, mengisi formulir donor darah yang berisi identitas kita. Terkejut kita, terheran-heran, sebab kita akan periksa. Nah, setelah kita diperiksa, kita akan diambil darahnya, lalu kita akan mendapatkan KTA, kartu tanda anggota. Donor darah, ayo kita lakukan donor darah sekali lagi. Donor darah, ayo kita lakukan donor darah. Nah, itu tadi adalah prosedur untuk
kita mendonorkan darah. Selanjutnya, yakni manfaat. Kita sebagai pendonor darah pasti kita akan merasakan banyak sekali manfaat. Yang pertama, kita akan merasa kepuasan batin. Yang kedua, tubuh kita menjadi lebih sehat. Yang ketiga, kesehatan kita terpantau. Yang keempat, kita dapat bergabung di organisasi PMI. Dan yang terakhir, meningkatnya jumlah DDS. Nah, setelah kita mengetahui semua rangkaian yang ada di sini, peran kita sebagai PMR Madya itu apa sih? Nah, peran kita sebagai PMR Madya itu yang pertama, kita itu bisa mengajak teman-teman sebaya kita supaya bercita-cita sebagai pendonor. Yang kedua, kita dapat mempromosikan donor darah ini ke lingkungan sekitar kita. Nah, selanjutnya kesimpulan dari presentasi saya hari ini adalah kita tuh jadi paham apa sih yang namanya donor darah itu, manfaatnya apa, syaratnya apa aja, prosedurnya gimana, itu kita tuh jadi tahu. Jadi harapan saya, kita semua kalau misalnya sudah memenuhi syarat, kita punya minat, kita punya cita-cita untuk menjadi pendonor darah. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Maaf kalau ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.